Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Satukan hati kita dengan kepala kita berdua. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur buat setiap perancangan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Syukur buat siang hari yang baik ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Untuk sebentar kami akan menyaksikan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan akan mempersatukan kekasih Tuhan Willy Setiawan dan Vivani Humphrey dalam pernikahan yang kudus. Kami ucap berkat, Tuhan memberkati mereka untuk membangun rumah tangga yang suci, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang diberkati di bumi seperti di surga. Kami berdoa Tuhan pimpin jalan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala rancangan jahat, niat jahat, orang jahat, kuasa gelap, semua kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai terus hamba-Mu Rabi. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami pasti mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka pada siang hari ini kami percaya Willy, Vivani, juga semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, kita kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Selamat duduk kembali. Selamat siang. Ada shalom. Kurang semangat shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Sebelumnya saya mau minta tolong, boleh bunganya boleh diambil dulu, nggak apa-apa. Siap dipakai pegel. Pegang tinggi itu terus pegang. Nanti kalau foto baru kita pakai bunganya. Puji Tuhan. Lebih enak ya. Iya, saya tahu pegel dari tadi tangannya begitu terus. Puji Tuhan. Semua bersuka cita hari ini, amin. Bagaimana kabarnya Kak Willy dan Vivani? Tentukan? Grogi? Nggak usah grogi. Semua rencana Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani 13 di ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kalau Willy dan Vivani mengerti, boleh katakan amin. Ini adalah sebuah peringatan yang keras dari Tuhan. Kita semua harus penuh hormat terhadap perkawinan. Kenapa kita harus penuh hormat terhadap perkawinan? Karena perkawinan itu adalah lembaga pertama yang didirikan langsung oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, Tuhan tidak membiarkan mereka berdua berlama-lama. Kenapa? Karena laki-laki, perempuan kalau berdua aja pasti jatuh dalam dosa. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan ikat mereka dalam pernikahan yang tulus. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Amin. Makanya ini lembaga yang pertama kali didirikan langsung oleh Tuhan, terhormat di mata Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Beranak cucu, penuhi bumi. Semua harus melalui pernikahan yang tulus. Makanya di dalam kekristenan tidak ada istilah poligami, poliandri, kawin cerai. No. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau mengerti bilang amin. Dan bukan cuma itu, hebatnya Tuhan kita adalah Dia teguhkan sekali lagi betapa penting dan terhormatnya pernikahan. Yesus datang ke dunia, Yesus lakukan mukjizat pertama kali di pesta pernikahan. Kenapa Tuhan pilih pernikahan? Itu dia tadi, lembaga yang terhormat, lembaga yang pertama didirikan oleh Tuhan, dan untuk menggenapi rencana Tuhan atas umat manusia. Jadi syukur hari ini Willy dan Vivani sudah akan bersatu dalam pernikahan yang tulus. Maka jaga itu, karena ini adalah terhormat di mata Tuhan. Amin. Nah, setelah nanti dipersatukan dalam pernikahan yang tulus, apa yang harus ada dalam rumah tangga? 4 hal ini, katakan baik-baik. Willy dan Vivani, 4 hal ini harus selalu kalian jaga di dalam rumah tanggamu, kalau rumah tanggamu berbahagia. Yang pertama namanya kesetiaan. Bilang sama saya, aku pasti setia. Puji nama Tuhan. Makanya di dalam ibadah pemberkatan nikah 2 kali kita mengucapkan janji setia. Karena kesetiaan ini modal penting untuk masuk dalam rumah tangga. Rumah tanggamu mau bahagia, rumah tanggamu mau baik-baik saja, harus jadi suami yang setia, istri yang setia. Dan tahu nggak kira-kira Willy dan Vivani, kesetiaan itu berhubungan dengan apa? Kesetiaan itu berhubungan erat dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kesetiaan itu berhubungan erat dengan pergaulan-pergaulan kita. Jadi saya harus ingatkan tegas sama Willy dan Vivani, hari ini
Kamu bukan lagi dua tapi satu. Kalau mau rumah tanggamu bahagia, ada kesetiaan di dalamnya, kamu harus bisa memilih mana teman yang toksik, mana teman yang baik, mana pergaulan yang salah, mana pergaulan yang benar, mana kebiasaan yang buruk, mana kebiasaan yang baik. Semua yang buruk harus ditinggalkan. Setuju, bilang amin. Kenapa? Karena pasti akan mempengaruhi rumah tangga kalian. Sebagai contoh untuk Vivan, ini contoh aja ya. Setelah menikah kamu masih bergaul dengan teman-teman yang suka gosip misalkan. Kita tahu di luar sana banyak orang yang suka banget gosip, ngomongin semua orang, kehidupan orang. Contoh, misalkan kamu bergaul dengan teman-teman yang suka gosip, ngomongin keluarga orang, rumah tangga orang, kira-kira kamu akan terpengaruh? Pasti. Ketika dia mulai bicarakan suami dia enaknya, rumahnya besar, baru beli mobil baru, jalan-jalan keluar negeri terus, kamu akan mulai terpengaruh, kamu akan mulai mencari dan menuntut. Mengerti maksudnya? Itu celah iblis untuk merusak rumah tanggamu. Percayalah, ada celah yang besar di balik pergaulan yang salah. Makanya kamu harus pilih-pilih. Saya harus ngomong tegas apa adanya. Kenapa? Karena memang itulah celah iblis untuk bermain, merusak rumah tangga. Sama halnya juga dengan Willy. Terus setelah menikah, kamu masih bergaul dengan teman-teman yang sukanya terbang-terbang, misalkan sukanya dugem dan sebagainya, suka karaoke dan sebagainya, kamu pasti akan terpengaruh. Percaya. Maka saya harus ingatkan tegas sekali lagi untuk Willy dan Tiffany, tinggalkan pergaulan yang salah. Perkecil circle, cari sahabatmu yang sejati. Sahabat yang sejati tidak akan membawa kau kepada jalan yang salah. Sahabat yang sejati pasti datang dari Tuhan. Ada damai sejahtera. Kalau kamu bisa jaga itu, rumah tanggamu pasti, kesetiaan pasti akan terjaga. Setuju, bilang amin. Coba sekali lagi saya minta Willy pandang Tiffany dengan penuh kasih dia. Bilang Willy, aku pasti setia sama kamu sayang. Kurang kedengeran. Bilang aku pasti setia sama kamu sayang. Nah, Tiffany bilang, apalagi aku gak usah tanya. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong yang Maria. Yang kedua, kesalahan Willy dan Tiffany. Karena tegak banget bukan dia. Ujian sama Tuhan, kayaknya berat banget tinggalin teman-teman gitu ya. Gak usah tinggalin, cuma gak usah bergaul aja. Ya, untuk supaya keadaanmu lebih baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus ada dalam rumah tangga yang kedua adalah rasa saling percaya. Nah, ini penting. Ini modal yang kedua. Kamu memutuskan hari ini menikah, kamu harus yakin dan percaya saya menikahi istri yang baik, istri yang setia, istri yang diberkati Tuhan. Bilang amin. Hari ini kamu memutuskan menikah, kamu harus yakin dan percaya aku menikahi suami yang baik, suami yang setia, suami yang diberkati Tuhan. Bilang amin. Jadi negatif thinking itu, baper-baperan gak jelas itu udah harus dibuang. Karena kalau dibawa ke dalam rumah tanggamu pasti akan bermasalah, pasti. Itu. Ketika kamu hubungin suamimu, kemudian dia gak balas-balas 2 jam, jangan langsung berpikiran dia kemana nih, sama siapa nih, lagi ngapain nih. Gawat. Ada orang yang seperti itu, selalu berpikiran negatif, curiga dulu, hati-hati. Rumah tanggamu gak akan kemana-mana, rumah tanggamu gak akan pernah bahagia kalau selalu ada pikiran-pikiran negatif. Setuju, bilang amin. Makanya penting sekali untuk Willy dan Tiffany untuk saling ngabarin, gitu. Kasih tahu kamu di mana, lagi ngapain, walaupun istrimu nggak tanya, walaupun suamimu nggak tanya, kasih tahu dia. Saya sama istri saya begitu, dia nggak pernah nanya saya kemana, tapi saya selalu kabarin. Dari sini pulang saya kasih tahu dia, on the way ya, supaya dia tahu di mana kita berada. Sesibuk apapun kita, tetap harus punya waktu untuk kasih tahu pasangan. Itu penting, itu dasar. Amin. Karena kalau masih curiga, masih baperan gak jelas, nggak bisa kemana-mana dia. Pernah satu kali saya pergi sama teman saya dulu sebelum pandemi, kita ngumpul bareng-bareng, saya ke toilet 15 menit, begitu dia keluar dia nggak bawa handphone, 20 miss call dari istri. Begitu dia telepon balik, istrinya langsung marah, pakai loudspeaker. Mungkin dia terpaksa. Kamu di mana? Sama siapa? Video call sekarang, aku mau lihat. Dia video call, dia muter-muter kayak penyanyi India. Kasih lihat semua. Dia muter-muter kasih lihat nyantol ini. Saya mau tanya, dalam 15 menit itu perasaan istrinya gimana? Kalau kabur, kacau malam, kalau bisa dijerukin kepala ke tembok, laki gue gimana? Ke siapa? 20 miss call, 15 menit bisa bayangin gak? Betapa hancurnya, betapa kalau kabur kacau perasaan dia. Nah, ini rumah tanggamu gak akan pernah bahagia kalau kamu masih selalu curiga. Makanya ini yang kedua, percaya. Istriku baik, setia diberkati Tuhan.
Percaya suamiku baik, setia, diberkati Tuhan. Kalau setuju bilang amin. Jadi ini yang kedua modalnya, rasa saling percaya. Yang ketiga, apa yang harus ada dalam rumah tangga, yaitu komunikasi. Setuju gak kira-kira komunikasi itu penting? Rumah tangga yang sehat itu rumah tangga yang selalu ngobrol. Kalau rumah tangga suami istri udah gak pernah ngobrol, itu udah gak sehat rumah tangganya. Lu gua gak pernah ngomong. Catat itu baik. Kenapa kita perlu ngobrol? Kenapa kita perlu curhat? Karena manusia pada dasarnya ada unek-unek di dalam jiwanya yang harus keluar. Betul? Kalau orang sakit jiwa, dia perginya kemana? Psikiater atau psikolog? Ngapain dia di situ? Ngobrol, curhat. Apakah langsung datang ke situ langsung disuntik? Oh, lu mesti disuntik mati? Enggak kan? Enggak kan? Dikasih obat? Enggak. Diajak ngobrol dulu. Apa akar masalahnya? Kenapa begini? Kenapa? Semua ngomong. Jadi unek-unek ini harus keluar. Ada tekanan di dalam jiwa ini harus keluar. Tempat curhat terbaik selain pada Tuhan adalah kepada suamimu dan kepada istrimu. Makanya firman Tuhan bilang, sepakat meminta, doamu dikabulkan. Betul? Sepakat itu bicara tentang siapa sih? Suami istri, dua orang sepakat minta. Nah, bagaimana caranya sepakat? Jadilah pendengar yang baik. Penting. Nah, makanya biasakan mulai hari ini ketika Willy cerita, Vivani, kamu jangan potong di tengah jalan. Biasakan mulai hari ini, kalau Vivani cerita, Willy, kamu jangan potong di tengah jalan. Dengerin aja sampai selesai, baru kemudian cari solusi. Karena kalau biasakan dipotong di tengah jalan, contoh nih, ketika Willy cerita sama kamu, aku tadi ada masalah di kantor, ternyata si itu gak benar kerjaan ini. Wah, langsung kamu cut di tengah jalan. Belum selesai dia ngomong, apa aku mau bilang, dari awal kamu gak bisa sama aku. Aku udah bilang jangan sama dia. Sekarang lihat akibatnya, kamu langsung sendiri kamu begini. Saya mau tanya ya, itu kan biasa perempuan gitu ya, suka begitu, suka langsung dengan cepat. Gitu. Saya mau tanya kira-kira next time Willy akan cerita nggak sama kamu? Nggak akan cerita lah. Kenapa? Saya cerita, malah saya tambah tekanan jiwa. Bukan solusinya ada, malah saya semakin dihakimi, semakin ditekan. Percaya saya, Vivani, di luar sana banyak wewe gombel yang menanti. Saya kan menakut-nakuti loh. Banyak rumah tangga selingkuh karena apa? Komunikasi. Ketika di rumah nggak ada lagi yang mau dengar, di kantor dia ketemu siapapun itu ngobrol, kemudian cocok. Kayaknya gua nyambung sama dia. Betul nggak sih kira-kira? Coba renungan. Nah, makanya saya mengingatkan ini yang ketiga. Komunikasimu harus dijaga selalu. Ya, jadi pendengar yang baik. Biasakan. Firman Tuhan bilang, hendaklah kita semua cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong, dengerin dulu sampai masalahnya selesai, dia ngomong cerita selesai, baru kemudian sama-sama cari solusi. Bagaimana caranya? Bergandengan tangan, sepakat. Bilang sama saya sepakat. Minta sama Tuhan. Doamu pasti dikabulkan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, pilotok. Di atas raja ngobrol, penuh kasih, penuh cinta, itu penting. Jaga terus kemesraan itu, jaga terus komunikasi yang baik. Yang keempat, yang terakhir, tapi ini yang paling penting. Yang pertama apa tadi? Udah lupa ya? Puji Tuhan, nggak penting soalnya. Yang pertama apa tadi namanya? Kesetiaan. Yang kedua, rasa saling percaya. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik. Yang keempat, yang terakhir, yang paling penting. Apa itu? Kita harus belajar untuk memberi, bukan menerima. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Coba lihat baik-baik dalam Matius 7 ayat ke-12. Nih kita perhatikan, ini ayat luar biasa keren, dahsyat luar biasa. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Tuhan Yesus ngomong. Tahu isi hukum Taurat, tahu isi kitab para nabi yang begitu banyak, dirangkum dalam satu ayat. Apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian kepada mereka. Jadi segala perubahan harus dimulai dari siapa? Yes. Siapa yang harus berubah dalam rumah tangga? Bukan istrimu, bukan suamimu, tapi siapa? Saya sendiri. Jadi berhentilah menuntut mulai hari ini. Jangan pernah bilang lagi, kamu harus berubah. No, saya harus berubah. Kalau kamu mau dihormati, hormati dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargai dulu. Kalau kamu mau dikasih, kasih dulu.
Kalau kamu mau dicintai, cintai dulu. Nggak banyak hamba Tuhan yang berani ngomong ini. Tapi saya mau katakan, ini powerful. Saya menikah belum terlalu lama, 16 tahun, puji Tuhan. Dan saya pertahankan ini. Jujur, saya menangis sama Tuhan. Waktu saya mau menikah, saya tahu masalah saya seperti apa. Kok bedanya luar biasa banget. Saya menuntut sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok saya baru tahu, udah mau nikah nih Tuhan. Kok orangnya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa dapat orang yang dukung saya, yang support saya, yang mengerti saya? Dan Tuhan bilang apa? Bukan dia yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Wow. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Kamu lihat di luar sana, berapa banyak orang bercerai karena prinsip? Betul nggak? Lihat, prinsip di bawah rumah tangga. Saya laki-laki harus dihormati, saya laki-laki harus dihargai. Betul, istri harus tunduk sama suami. Tapi percaya saya, Willy, kamu mengalah, kamu menghormati istrimu, kamu menghargai istrimu nggak akan pernah injak-injak kamu. Percaya saya, nggak akan pernah terjadi hal seperti itu. Banyak orang di luar kan bilang begitu, jangan mau lu, enak aja lu, istri mah harus denger, terima aja, harus begini, harus begitu loh. Kita suami, kalau mau rumah tangga aman bahagia, harus dimulai dari diri kita. Sama halnya dengan Tiffany, percayalah, kamu mengalah, kamu mengasihi, kamu mengerti, suamimu nggak akan melunjak sama kamu. Dia nggak akan semena-mena sama kamu. Tapi justru kita katakan, pasanganmu akan dimenangkan oleh kelakuanmu. Percaya itu, firman Tuhan yang bilang iman saya ngomong. Coba buktikan sendiri kalau percaya. Ini yang keempat, yang terakhir paling penting. Kamu mau rumah tanggamu panjang bahagia, berhentilah menuntut, tapi belajar untuk memberi. Semua harus dimulai dari saya. Ingat itu, jangan pernah menuntut pasanganmu berubah, tapi kamu yang harus berubah. Tidak ada orang yang sama dengan kita. Menikah itu bukan mencari pasangan yang cocok. Menikah itu belajar untuk mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Dan ini pekerjaan seumur hidup. Betul? Jadi jangan pernah berharap kamu harus mengerti. Saya harus mengerti dulu, saya harus mengerti. Memang berat, pasti berdarah-darah. Kenapa? Daging. Daging kan maunya enak. Mana ada sih daging mau ngalah? Ya nggak sih? Ya kan? Kalau bisa dia keplang kita gambarin injek-injek. Betul nggak? Nggak ada. Mana bisa? Itu bahasanya, sederhananya gitu. Daging mana pernah mau ngerti? Daging mana pernah mau? Daging maunya semua enak. Makanya daging nggak berontak ketika ketemu hal-hal yang nggak enak. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, isi hukum Taurat semua dirangkum di sini. Jadi rumah tanggamu bahagia, mau aman-aman aja, belajar ini yang terakhir. Ya, belajar untuk memberi bukan menerima. Dan sebagai penutup, saya mau ingatkan terus sama Willy dan Tiffany, jaga terus kasih mula-mula. Apa artinya? Jangan pernah takut untuk memuji pasangan. Romantislah, ya. Ucapin bilang ini, kamu ganteng loh sayang. Enggak, ucapin itu, kasih tahu dia, kamu cantik. Saya masih puji istri saya, kamu belum kenal, tapi dia nggak ada main. Jujur, saya selalu ngomong gitu sama istri saya. Memang benar istri saya cantik, tapi kalau bangun tidur mah nggak cantik. Mana ada orang bangun tidur cantik, tapi saya tetap puji kamu cantik. Saya selalu ngomong itu, ucapkan. Saya sangat kagum sama gembala. Almarhum Pak Rezi sama ibu itu luar biasa. Saya pernah ke rumah beliau, saya datang ke situ waktu itu. Dia lagi nonton film, nonton TV. Rumahnya besar, sofanya panjang, nggak ada orang yang lihat, nontonnya nempel gandengan tangan. Bisa bayangin nggak? Saya bilang, dahsyat kepala saya. Ini bukan cari muka, ini bukan pencitraan. Pencitraan kan gampang di depan orang semua. Nggak ada orang yang lihat, nempel gandengan tangan. Saya bertuhan. Saya bersyukur banget. Punya gembala yang luar biasa. Teladan panutan yang hebat. Makanya belajar itu. Ucapkan terus kata-kata baik. Kalau mau tidur, bilang bukan saya, I love you. Bilang balik, I love you tuh. Mimpinya pasti kan. Jangan ketika dia bilang bukan saya, I love you, kamu bilang oh semua orang gue cek kayak gitu. Kalau ngomong kayak gitu, dia mimpinya setannya sebelah dia gitu. Ya, percaya saya di Panina. Irama ngoroknya, saya nggak tahu nih, Willy ngorok teman, tapi saya yakin kayaknya ngorok. Tapi nggak apa-apa. Irama ngoroknya, dia akan jadi irama terindah di telinga kamu. Percaya nggak? Kamu bisa bilang pertama, aduh gak bisa tidur nih. Oh, ini nikmatin aja. Itu musik tidurnya kamu. Apapun itu bentuknya, bunyinya seperti apa, nikmatin aja.
Baik kamu akan rindu nanti kalau misalnya dia dinas keluar kota atau kemana, kamu akan kangen apa ngorok ya. Jadi nikmatin semua. Bisa kita ada kata baik, ada yang manis, gandeng istrimu kemanapun. Jangan pernah yang namanya udah lama ngapain. No, kasih mula-mula harus selalu dijaga. Jangan mentang-mentang nikah udah 15-20 tahun bodo amat. Kalau masih baru kan enak ke toilet dijaga terus. Kamu kemana ke toilet? Aku temenin. Aku lapar, nggak apa-apa sayang. Aku tungguin. Masih baru. Coba udah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun nikah, boro-boro jalan suaminya di depan, istri di belakang 50 meter. Lu buruan, nama apa sih jalannya? Begitu mau istrinya bilang kayak 4, suami bilang dia mau bisa-bisa jangan, gandeng tangan pasangan. Jangan pernah malu. Pokoknya berat dulu. Udah ya, sadar ya. Beli bukan mau. Ya, jadi lakukan itu. Jaga kasih murah-murah. Terus pertahankan itu. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Dan percayalah firman Tuhan bilang hidup rukun. Kesamaan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah mereka dengar boleh tertanam, berakar, bertumbuh, menjadi berkat bagi keluarga, rumah tangga mereka. Berkati selalu rumah tangga Willy dan Fifani Tuhan. Suci, kudus, bahagia, diberkati di bumi seperti di surga. Kami sebentar akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami sadar bahwa semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, diberkati yang dikerjakan tangan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap yang memberi yang terbaik, sama-sama kita mengatakan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.